Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mudawamah dengan NIM 2003200064. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan teknis budidaya kelapa sawit pada mata kuliah pengelolaan perkebunan kelas 5B online. Nah, pada bab 1 langsung saja masuk pada bab 1, yaitu tentang biologi kelapa sawit. Yang pertama itu menjelaskan tentang daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Artinya daunnya itu menyerupai bentuk daun kelapa. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam per satuan luas, sehingga semakin tinggi produktivitasnya atau yang dapat dihasilkannya. Nah, daun sendiri terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Lalu yang kedua ada racis yang merupakan tempat anak daun melekat. Lalu ada tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Nah, lalu ada seludung daun, yaitu yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang tanaman kelapa sawit tersebut. Yang kedua, batang. Batang kelapa sawit yaitu berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, maka semakin panjang umur ekonomis tanaman tersebut. Nah, yang ketiga itu ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, sehingga serta sebagai salah satu alat respirasi. Nah, sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Yang keempat itu ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Nah, yang kelima itu ada buah atau yang biasa kita sebut itu sebagai brondolan, yaitu terkumpul dalam satu tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Yang keenam yaitu ekologi kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah pozolik, latosol, hidromorfik labu, aluvial, ataupun regosol. Nah, yang ketujuh yaitu tahap pertumbuhan kelapa sawit. Tahap pertumbuhan kelapa sawit itu yang pertama ada perkecambahan atau perkembangan tunas, lalu pengembangan daun, kemudian pembentukan tunas-tunas samping atau anakan. Selanjutnya pemanjangan cambah dan perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen. Setelah itu kemunculan tunas utama, pembungaan, perkembangan buah, pematangan buah dan biji, lalu pelayuan daun, dan mulailah domansi. Nah, itu bab 1. Masuk pada bab 2 yaitu pembibitan. Pada pembibitan yang pertama itu pemilihan jenis kecambah. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga ketika ditanam dapat memberikan hasil produksi yang tinggi. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal, dan secara genetik kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang kedua, ada pemeliharaan. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Kecambah unggul sekalipun akan sulit berproduksi tinggi. Tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pertumbuhan bibit yang normal. Nah, caranya itu dengan penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Nah, yang ketiga itu seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah, atau busuk itu nantinya akan dibuang dan tidak akan ikut ditanam. Itulah yang disebut dengan seleksi. Nah, masuk pada bab 3,
yaitu tentang penanaman kelapa sawit. Pertama, pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan dan sebagai pedoman untuk pembuatan teras drainase lapangan dan menanam kacangan dengan alat-alatnya, yaitu ada kompas dan geoposition system atau GPS, kayu pancang, tali plastik atau kawat, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum ditanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal, dengan tujuan memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan dan mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu ada penanaman. Pelepasan ledge bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang dan yang telah diberi pupuk sebelumnya, lalu ditimbun dengan topsoil. Nah, masuk pada bab 4, yaitu tentang identifikasi pokok atau pohonnya. Pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangat rendah atau bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Sedangkan perlakuan yang diberikan atau perawatannya itu sama saja dengan pokok lainnya yang normal. Maka pokok abnormal di lapangan perlu dibongkar. Ini dilakukan dengan penyisipan pada kondisi di lapangan yang masih memungkinkan. Nah, masuk pada penjelasan bab 5, yaitu pemeliharaan tanaman. Nah, dalam pemeliharaan tanaman yang pertama itu ada konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, biologi maupun kimia. Standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama pada topografi tanah atau yaitu kemiringan lahan. Nah, yang kedua pengendalian lalang. Lalang itu merupakan salah satu kompetitor atau musuh bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi dengan optimal, keberadaan lalang itu harus dikendalikan dengan tujuan untuk menekankan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman sawit dalam pengambilan unsur hara dalam tanah. Dengan standarnya itu bebas dari lalang. Nah, lalang ini benar-benar sangat merugikan sehingga harus dimusnahkan. Nah, yang ketiga itu ada garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Nah, yang keempat itu yaitu ada penyemprotan piringan, pasar pikul dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit adalah dengan penyemprotan herbisida. Nah, yang kelima itu ada pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Nah, tumbuhan berkayu juga merupakan gulma, tetapi yang sulit diberantas dengan herbisida. Nah, oleh karena itu, pembongkaran tanaman berkayu biasanya dilakukan secara manual. Nah, yang keenam yaitu ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan itu merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di area tanaman kelapa sawit. Nah, pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Nah, lalu masuk pada bagian bab 6, yaitu penjelasan tentang pemupukan. Nah, tanaman sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk mendapatkan
hasil yang maksimum. Nah, tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Untuk itu, pemupukan dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, yang pertama, ada unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Nah, berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Nah, selanjutnya ada gejala kekurangan unsur hara kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara. Nah, defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Contohnya itu ada seperti daun menjadi warna kuning atau pucat. Biasanya disebut dengan kekurangan nitrogen. Daun mendek disebut dengan kekurangan fosfor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana contoh pengambilan daun. Nah, pengambilan contoh daun ini dilakukan dengan cara melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Tujuan ini dilakukan untuk mempersiapkan contoh daun yang lebih baik untuk dikirim ke laboratorium. Nah, tujuannya itu dalam pembagian pemupukan ini tidak semua unsur hara tersedia dalam unsur tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, sehingga perlu dilakukan pemupukan pada kelapa sawit. Nah, masuk pada penjelasan bab 7, yaitu tentang hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman, sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme seperti bakteri yang merusak tanaman, serangga dan hama. Selain dapat merusak tanaman, juga dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Nah, untuk mengurangi resiko yang berat perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien sebagai berikut, yaitu dengan pengamatan, lalu standar dan cara pengamatan yang baik, maka hama dan penyakit tersebut dapat dikendalikan. Nah, masuk pada bab 8, yaitu tentang perawatan parit. Tanaman kelapa sawit sendiri memerlukan kondisi air dan tanah yang baik, yang cocok agar dapat tumbuh subur dan memproduksi hasil yang tinggi. Nah, untuk menghindari kelebihan air pada tanah, gambut, dan daerah rendahan atau parit agar air dapat berfungsi dengan baik. Adapun tujuan dibuat parit pada lahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, parit itu dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun agar menjadi lancar. Yang kedua, standar parit yang bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran air. Nah, masuk pada penjelasan yang terakhir atau pada bab 9, yaitu tentang panen atau potong buah. Nah, sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar atau biasa disebut dengan TBS. Nah, tinggi dengan rendemen CPO dan inti yang tinggi serta asam lemak bebas yang memenuhi standar pasaran dunia. Nah, total produksi TBS per hektar per tahun itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berpengaruh langsung seperti pelaksanaan panen, tunasan, dan transportasi, maupun berpengaruh secara tidak langsung seperti penyelengan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama dan penyakit. Nah, yaitu pun ada panen dan potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi, perlu dilaksanakan panen yang baik dan sesuai dengan standar matang panen. Nah, serta pelaksanaan transportasi yang baik. Jalan adalah prasarana yang mutlak dan ada dan membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi. Adapun tujuannya
adalah pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangannya yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa merusak tanaman kelapa sawit tersebut. Nah, selanjutnya standar kriteria matang panen adalah satu brondolan jatuh secara alami. Semua buah yang sudah matang, semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Adapun alat-alat untuk panen adalah sebagai berikut. Ada grek dorong, lalu ada kampak untuk memotong gagang panjang, lalu ada angkong dan gancu. Nah, selanjutnya ada tunas pokok, yaitu tunas pokok sendiri tujuannya adalah untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah serta mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Nah, yang selanjutnya ada transportasi. Transportasi ini gunanya untuk memindahkan hasil panen perlu dikirim segera ke pabrik secepat mungkin. Nah, untuk menjaga kualitas agar tidak menurun. Lalu mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Nah, itu saja penjelasan tentang budidaya kelapa sawit yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.